siang, sore, dan malam. Mungkin ada yang nonton malam-malam. Selamat datang di podcast PFN, cerita di balik layar. Sekarang seru ini. Kayak gimana serunya ya? Saya juga dapat ilmu di sini. Di PFN dari tanggal 14 sampai tanggal 19 ya. 18 Sabtu ya. Nah, itu ada sebuah event namanya JICON. Ada yang tahu JICON? Nah, JICON adalah Jakarta International Contemporary Dance Festival. Kebayang nggak? Kalau yang orang pinter mungkin nggak kayak saya, temporary itu kayak gimana sih ya? Kita ngobrol dulu nih. JICON itu apa? Dan karyanya sih oke ya, setelah saya ikutin, oh menarik, ternyata seperti ini. Dan ternyata siapa yang tampil di sini adalah melalui sebuah proses kurasi. Jadi nggak cuma asal main masuk dan akhirnya bisa tampil di situ. Bahwa si kreator, si koreografer juga harus memiliki sesuatu yang harus melewati proses kurasi. Kita undang salah satu dari tim kuratornya, Mbak Rebecca. Hai, halo, yang mana? Oh, hai. Oke. Selamat datang Mbak Rebecca. Yes. Boleh perkenalkan diri Mbak Rebecca ini siapa sih Mbak? Okay. Kalau saya kenalin takut salah Mbak. Oke, tapi nggak usah pakai alamat rumah ya. Oh jangan alamat rumah, nomor telepon. Oh oke. Baik. Kalau medsos boleh lah. Oke. Halo teman-teman, nama saya Rebecca. Kebetulan untuk JICON 2023 saya diminta menjadi kurator dari festival ini oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta. Gitu. Keren guys, tepuk tangan guys. Thank you. Kok bisa jadi kurator ya Mbak ya? Ada sekolahnya kah atau kursus gitu nggak? Ini menarik dan panjang. Kalau diomongin merambat ke disiplin lain seperti seni rupa. Sebenarnya umumnya lewat seni rupa, tapi kemudian seni pertunjukan ada. Tapi kalau saya memaknanya gampangnya, kurator ini orang-orang yang ingin menjembatani karya dengan pihak-pihak lain, terutama penonton, melalui platform kayak festival gini Mas gitu. Jadi membantu seniman-seniman untuk berkomunikasi lah dengan orang di luar dari circle-nya mereka sendiri. Nah berarti di JICON ini juga berarti peran Mbak ini adalah bagaimana menjembatani itu. Apa maksud dari JICON dan sama nanti yang audiens halayak. Berarti paham dong JICON ini, target tahun ini. JICON ini apa sih sebenarnya, daripada saya salah juga nih gitu kan. JICON apa dulu nih ya? Iya. Ya. JICON tuh sebenarnya kayak yang tadi Mas sebutkan kepanjangannya, ada kata internasional, ada kata contemporary dan dance, tari gitu sebenarnya. Nah ini adalah sebuah festival yang digagas oleh Komite Tari, terjadi pada tahun 2021 tuh pas pandemi. Mereka bingung karena panggung ditutup semua, terus mereka mau tetap menyediakan wadah buat seniman terutama tari bisa berkreasi gitu. Dibikinlah dalam format hybrid. Tapi kemudian setelah keadaan membaik, jadi muncul panggung-panggung seperti yang terjadi tahun ini gitu. Nah JICON itu sebenarnya mudahnya adalah sebuah platform yang mewadahi ekspresi tari dan gimana para seniman tuh melampaui proses kreatif mereka sampai di titik tertentu mencoba hal-hal baru dalam kasanah koreografi gitulah, praktek koreografi. Jadi tari itu kan terdiri dari praktik koreografi gitu. Nah ininya yang diperlebar gitu Mas JICON. Koreografinya diperlebar, bukan badan kan Mbak ya? Nah pengertian itu juga menarik tuh Mas. Jadi kalau tari kita selalu langsung Mas tadi kayak kita ngobrol kebayangnya langsung sendera tari misalnya. Iya saya baca kontemporer itu malum ya. Otak pendek Mbak. Aku juga. Saya pikir yang gimana berarti ternyata masuk. Oh ya agak butuh pemahaman ya. Itu boleh gimana sih? Kontemporer itu sebenarnya jadi exactly sebenarnya kalau dari sisi Mbak nih ya. Apa sih maksud dengan kontemporer ini? Kontemporer gampangnya merujuk pada waktu atau yang sekarang, yang kini gitu kan. Nah kalau ngomong yang sekarang tentu saja kita melewati yang sebelum-sebelumnya tuh. Nah berarti ketika sudah ada pernyataan kita menerima yang kontemporer, ingin menghadirkan, menawarkan yang kontemporer, biasanya juga berhubungan dengan baru. Tapi baru tuh kan definisinya bisa macam-macam ya gitu. Dia bisa jadi
dimaknai lewat bentuknya, dimaknai lewat wacananya gitu. Tapi di Jikon ini yang paling penting adalah dalam prosesnya, proses penciptaan tarinya sampai gimana itu bisa dimaknai sama orang-orang baru. Kayak Mas gitu misalnya, mengubah sudut pandang orang melihat tari gitu. Oh iya, jadi memang gitu. begitu saya masuk different sih. Nanti kami juga ada dokumentasinya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat juga, kita masukin di YouTube kita juga ada cuplikan-cuplikannya. Jadi memang menarik. Di luar bayangan saya, benar. Tadi mungkin tujuannya sudah terbuka kali ya. Berarti terbuka buat saya memang tadinya apa sih contemporary dance itu kan. Nah, lalu berubah menjadi iya ya, lucu juga ya. Kayak semi theatrical seperti gitu ya Mbak ya. Atau gimana ya? Ada yang itu Mas tawarannya. Serunya di Jikon tuh bukan cuma itu tawarannya. Jadi Jikon ini sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Maksudnya gini, dari pola kalau misalkan kalau di film nih ya, kita ada festival film, nanti ada best kurator, best ini. Kalau Jikon ini kayak gimana sih Mbak? Secara keseluruhan atau gimana? Kalau Jikon yang pasti semangatnya bukan kompetisi. Jadi tidak ada ini terus jadi yang terbaik dalam hal ini. Enggak, tapi bayangin kayak ini Mas, kita ada mangkok salad, mangkok sayur. Enak tuh, atau Mbak. gado-gado. Ya sama-sama aja sih. Saya suka dua-duanya sih. Order Mbak 2 ya. Kalau mau internasional ya salad lah ya. Iya. Nah, di dalam mangkok salad itu kan ya selada tetap jadi selada, tomat jadi tomat kan. Enggak terus pas nyampur di salad terus dia jadi sesuatu yang lain, misalnya tomato atau apa kan enggak. Jikon tuh kayak gitu. Jadi setiap orang seniman yang ditampilkan di sini membawa kekhasannya masing-masing. Mereka coexisting dalam ekosistem tari. Itu yang kita tawarin ke orang supaya mereka bisa lihat seperti yang Mas tonton kemarin, In Cycle karya Siti Alisa dalam perspektif panggung. Ada cerita, ada narasinya. Nanti ada lagi pertunjukan dari Singapura juga ya kalau nggak salah. Di Singapura ada juga yang di PFN. Itu masih kejutan lah ya nanti. Tapi itu beda lagi. Misalnya mereka lebih berfokus kepada bentuk untuk menyampaikan gagasan mereka. 3 penari perempuan yang berangkat dari Kasana Tari Melayu. Nah Tari Melayu tuh kalau di negara lain punya masalahnya sendiri, punya keterbatasannya sendiri, tapi si koreografer ini mencoba melampaui itu gitu. Ada lagi yang di warung kopi Mas, jadi pertunjukannya nggak di atas panggung. Jadi ini Jikon ini ini buat bocoran aja sih. Saya udah ngeliat pamfletnya, ternyata tidak hanya di PFN. Betul. Itu ada di banyak tempat. Kenapa disebar ya? Kenapa di spreading seperti itu ya? Ada pertimbangan kah atau gimana ya? Penyebaran ini juga perlu dilihat dari tempat-tempat yang kita pilih tuh kan buat tari nggak lazim ya Mas sebenarnya. Kok nggak di teater sih gitu misalnya? Kok nggak di Taman Ismail Marzuki gitu ada kan? Ada kayak di perkampungan. Ada di lingkungan warga, kampung kota, Kalipasir gitu-gitu kan banyak. Kenapa harus nyebar? Karena kami mau masuk ke ruang-ruang yang tidak disiapin buat pertunjukan. Untuk menantang kemampuan mempresentasikan karya sama kreativitas seniman. Oh, I see. Gitu. Kalau panggung kayak misalkan yang saya tahu nih gedung kesenian, itu udah ya seperti as it ya. Gitu. Tapi kalau memang benar juga sih ya menjadi sebuah challenge tersendiri buat para penciptanya, para kreatornya, para penontonnya juga bahwa gue manggung di Kalipasir. Nah iya, itu gimana tuh membayangkan nari terus penontonnya ngelihatnya dari mana ya gitu. Itu tuh orang di lingkungan warga gitu. Bersama dengan warga, bukan di lingkungan warga. Jadi warganya adalah penampilnya juga. Gitu. Itu masuk dalam program khusus kita tahun ini namanya Meruang. Itu membawa orang tari ke wilayah non artistik kayak Kalipasir gitu. Nah, relatednya dengan Sphere apa ya? Nah, saya barusan ngeliat ada logo Sphere belakang. Sphere itu memang temanya lah buat Jikon tahun ini. Temanya. Kita pengennya bikin Jikon ini nggak hanya sebagai festival yang orang tampil kelar terus hidup seperti biasa lagi, tapi kita mau bikin ini jadi sebuah pergerakan Mas, gitu sebenarnya. Jadi kita mulai dulu dari sphere yang artinya kayak ruang bersama gitu. Satu ruang lingkup yang aman dan bisa menghadirkan yang kayak tadi aku bilang kekhasan masing-masing itu. Oh, makanya itu pecah dan itu salah satu. Semuanya itu ya, salah satu itu. Manifestasinya adalah tempat di mana-mana gitu. Itu sebenarnya Mbak. Itu yang kurator koreografer itu ngedaftar nggak sih Mbak?
Atau ada proses khusus dalam untuk bagaimana mereka bisa? Memilih. Iya. Kalau kerja-kerja kurator dalam praktik saya pribadi, saya ini sebenarnya datang awalnya dari teater Mas, bukan tari. Tapi kemudian persinggungan antara teater sama tari itu makin cair. Dan Karena suhu yang panas. karena polusi, ya, suhu yang panas. Karena Jakarta dengan segala kerumitannya lah. Oh iya, jadi cair ya. Secara keseluruhan di dunia gitu. Cocokologi aja lah. Bisa Mas, boleh. Blank dia ntar. Gimana ya? Oh, iya. Apa namanya? Mau minum, Asli mau lagi minum, ya? mau Oh, minum boleh nggak? ya? Minum. Caca minum, Cak, minum, Cak. Oh, Oh, udah udah dari ya? situ ya? Tadi apa ya Mas? Nah, kan lupa kan? Asli. Ayo, apa? Nah, para koreografer ini Oh iya, yang iya, iya. tampil. Gimana memilih? Buka pendaftaran nggak sih kayak gitu ya? Itu kadang-kadang ada cara ditempuh kayak gitu, namanya open call. Jadi mereka daftar kasih karya bisa Halo, gitu. nggak teleponan dong, Oh, enggak, ketahuan iya, generasinya ya kalau teleponan, email Pak Oh, iya, sekarang. Tapi kalau buat yang ini karena waktu kami juga terbatas, Ini persiapannya persiapannya agak-agak mepet juga ya? agak ajaib. Tapi bisa Finally dilakukan done ya, bisa dan oleh tim terlaksana. yang luar biasa lah gitu dari komite tari dan yang para pendukungnya gitu. Iya. Dalam peninjauan saya melihat mana seniman yang sedang berproses dan membutuhkan sebuah tempat untuk mempresentasikan karyanya. Ketemu sama penonton kayak Mas Sunu, Ya. mendapat insight dari penonton dan sebagainya. Jadi itu yang dipilih dan yang punya hubungan dengan tema kita. Sphere tadi, sphere itu sebenarnya berangkat dari kata kuncinya spiritualitas urban. Gitu. Oh, jadi spirit itu dari tim Jikon sendiri memaknainya luas ya? Tapi kita sebenarnya kata kunci berangkatnya sebelum ketemu sphere adalah spiritualitas urban. Spiritualitas urban. Gitu. Apa sih yang spiritual dalam konteks kota kayak sekarang? Masih ada nggak sih? Apakah harus yang magic dan apa sih ilmu ngepet gitu-gitu kan? Iya. Enggak gitu kan? Itu terlalu sering dipisahkan sama orang karena masuknya pengetahuan modern dan sebagainya. Tapi menurut saya itu bisa dimaknai lewat kayak karyanya Alisa tentang perempuan, nanti karyanya Simah tentang tubuh dan pergolakan sosial, tarekat kopi, sebuah ritual yang kemudian ditampilkan di warung kopi di tempat sekuler kayak gitu-gitu. Di warung kopi? Yes, di kedai Tempo, Teater Utan Kayu. Gitu. Oke. Oh, saya pikir kedai kopi kayak pinggir jalan. Tapi Itu beneran kedai kopi pinggir serius jalan, itu ya? iya. Karena Jadi kita nggak bikin panggung. Dia Oke. jalan-jalan di antara pengunjung yang nggak tahu juga itu jikon apa gitu. Jadi nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang umum sama sekali. yang sebelum-sebelumnya Jikon seperti ini. Masih berorientasi di Taman Ismail Marzuki, tapi tetap ada, udah mulai tuh bibit-bibit membawa karya tari ke ruang publik. Gitu. Jadi mereka dulu ada, sebelum saya bergabung jadi kurator, ada namanya dance on site gitu. Dance on site. Jadi nari misalnya di Patung Pancoran gitu, di taman mana itu udah ada mulai Mulai bibit. Nah, cuman di Jikon ini makin dipertajam lagi seperti itu. Jadi kurator gimana sih prosesnya, Mbak? Kayaknya kalau denger nih ya, saya orang awam, kurator tuh kayak judgement banget tuh. Wah, ini bagus. Ini enggak. Atau ini cocok, ini enggak. Kayak gitu enggak sih? Dan saya nggak tahu ya, kan kurator pasti ada tim ya. Iya. Ada tim kurator. Nah, bagaimana sih? Ini kan saya tuh juga di Dewan Kesenian Jakarta gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya menjadi kurator? Menjadi kurator Di Jikon ya, di Jikon ya. Sebenarnya kalau untuk Jikon kuratornya saya satu. Yang lain itu adalah komite tari, ada 5 orang. Oh, ada kurator, terus ada komite tari. Yes, yang komite tari ini yang menggagas program Jikon nih, gitu. Dengan ketuanya Jos Marsi. Jadi prosesnya adalah ngobrol sebenarnya, karena saya dan beberapa orang di komite tari sering bersinggungan di tempat-tempat lain. Nggak dalam bacok-bacokan praktek kan, lain. Mbak? Untungnya sih damai sih ini damai ya, Mas, singgungannya gitu. damai. Berteman malah Oh, gitu. iya. Nah karena kesamaan visi itu, saya diminta untuk memperluas pandangan orang tentang festival tari gitu. Jadi yang saya lakukan, ini praktek saya sendiri ya, tidak memilih mana yang bagus atau tidak sebenarnya, tapi yang punya tawaran sesuai dengan tema kita tadi itu gitu. Yang punya keunikan, yang punya cara kerja yang perlu dibantu, diperawat lewat. Mengajukan penawaran. Banyak tahun ini yang menawarkan konsepnya.
Mengajukan penawaran Iya, maksudku maksudnya mengajukan konsep tarinya atau seperti itu kan ya? Atau gimana ya? kayak kenapa sih Alisa mau Nah gerak itu, kayak gitu? Nah itu tawarannya dia. Misalnya dia bilang karena saya mau ngomongin soal eh, perempuan dari segi yang lain, dari sisi yang kecil yang tidak pernah dilihat orang, yaitu berangkat dari proses biologis perempuan. Yang akhirnya banyak gerakan-gerakan yang muncul dari bagian rahim yang ya, dikembangkan lewat gerakan. Kayak gitu. Itu jadi aku lihat tuh sebagai tawaran. Terus juga yang banyak dari yang satu. menawarkan idenya kayak gitu ketika buka Jikon apa open call ya. Kami nggak bikin open call nih tahun ini, Tahun ini nggak bikin nggak open bikin. Tapi call, aku cuman approaching. ngobrol, ya Oke, ngobrol-ngobrol approaching. dengan banyak orang gitu. Dan karena waktunya mepet ya udah kita pilih yang paling visible buat Sampai ada yang dipresentasikan. dari Singapura juga ya. Berarti ngobrol di Singapura gitu. Betul, kebetulan aku terlibat di forum lain namanya Jejaring Produser Pertunjukan. Kalau di film pasti juga lebih Iya settle ada tuh betul. produser film kan. Jadi aku berkunjung ke salah satu produser Singapura yang kami undang sebelumnya. Dia kebetulan lagi punya festival tari. Dan I festival see. tari itu ada yang cocok nih. Terus kami ngobrol, memungkinkan nggak dibawa ke Indonesia? Gimana ya ngaturnya? Apa yang bisa dibantu Singapura? Apa yang bisa dikasih Indonesia? Terjadilah itu. Bilateral, seni. Betul. Jadi Bukan cuma presiden ketemu bilateral tapi seni juga ketemu bilateral ya. justru seni pertunjukan tuh garda depan pertemuan bilateral, kalau seni lah menurut Iya sih, saya. karena setiap mau ada pertemuan negara ya pasti seni duluan ya. Iya Yang kan? tampil, Iya open kan? lari atau apa ya. Heeh. Bener juga sih. Dan tidak pernah menghakimi orang, jadi kayak santai gitu kan, inklusif kalau tari. Kalau politik tuh kan Nah, iya sih agak-agak gerah gitu ya. enggak, jangan ngomongin di Oke. sini. Persembahan apa yang paling spesial di Jikon tahun ini kalau dari sisi Mbak? Em, Usaha dari kami memperlebar praktik koreografi yang tadi aku bilang, terutama lewat program yang kami uji cobakan, Meruang. Meruang Ya, itu yang ada di Kalipasir, iya, yang different ya memang beda yang tempatnya. kerjasama dengan warga. Satu lagi kolaborasi antara seniman tari dengan seniman fotografi. Tapi itu kami nyomblangin tuh seniman tarinya ketemu sama fotografi, sebelumnya belum kenal. Di proses Jikon ini ngobrol, terus mereka bersepakat akan bikin sesuatu dan akan dipresentasikan di X Lab besok Jumat. TVRS, hari Jumat Hari ya. Jumat. Sebenarnya sih kita tayang ini udah lewat di Jikon karena kita tayang di hari Minggu. Jadi untuk informasi yang Mbak Rebecca sampaikan nih ya. Kalau yang di PFN kita punya video dokumentasinya. Nanti one of you bisa lihat dari playlist kami. Siap. Itu yang menurut saya paling menarik karena kemudian tari punya kesempatan ngobrol, nggak cuma sama penonton yang baru kayak Mas Sunu, tapi juga sesama seniman dari disiplin yang lain gitu. Kayak dari fotografi, terus dengan warga. Nari tapi ngobrol. Karena sebelum mereka memutuskan mau mempersembahkan apa, mereka harus ngobrol dulu. Jadi semua seniman yang ada di Jikon prosesnya ditemenin juga sama saya dan komite tari. Mereka ngobrol, kita ketemu berkali-kali membahas kalau fotografi gimana, kalau tari gimana, ketemunya di mana, apa yang menarik, gimana ngerespon tema kayak gitu Mas. Jadi benar-benar yang asik dari Jikon ini adalah prosesnya. Prosesnya ya. Ya, Ya, yang kita mudah-mudahan sih, bisa dinikmatin juga sama penonton sih. Cool. Kalau di PFN nih ya, ada kenapa sih saya juga tanya. Studio 1 itu udah main black box. Agak different ya, kalau X-Lab tetap X-Lab, gedung X-Lab. Tapi kenapa di Studio 1 PFN disebutnya black box? Boleh nanya nggak? Studionya black box gitu loh. Apa karena hitam kotak gitu? Jadi black box. Sejujurnya saya kira penamaan black box dari PFN. Oh, Ternyata idea. tidak ya? Ternyata tidak ya. Saya juga sebenarnya tanya ini kenapa coba. Kita ambil berpikir. Salah tanya saya. Nggak, Ini tapi- kalau tarinya sama Mbak ya. tapi mungkin kita juga menyebutnya black box karena dalam tradisi seni pertunjukan ruangan kotak warna hitam dengan spesifikasi tertentu disebut black box gitu. Yang bisa fleksibel juga, tempat duduknya bisa dikeluarin, dimasukin, diatur Iya, lagi. Nah, itu kita sebut black Nah, box. ngomong fasilitas nih. Boleh dong nanya. Menurut Mbak black box itu gimana? Pengalaman menampilkan ya, menjadi kurator, menampilkan kesini yang otomatis Mbak akan mendesain, merencanakan, memplanning gitu kan. Di PFN ini gimana? Sesuai dengan yang Mbak bayangkan kah dari awal Jikon itu gimana?
Yang paling asik nih Mas dari PFN dengan bentuk black box kayak gitu, rawness-nya. Jadi mentah rasa mentahnya itu kayak ubinnya roughness-nya gitu. Ubinnya masih Itu mau dibenerin Mbak, off the record itu mau dibenerin nantinya. Tapi buat konteks Jikon itu seru banget. Oh I see. Karena ngajak penonton nantangin penonton untuk nonton dengan situasi yang nggak biasa. Nggak biasa. Apakah itu bisa menambah sensasi menyaksikan karyanya Siti Alisa dan Shima Sabtu dari Singapura? Nah itu bisa ditanyakan ke penonton. Tapi kalau saya ngobrol sama para seniman ya, kayak Shima Sabtu yang dari Singapura, dia tadi bilang dia amazed banget ada tempat kayak gini di Jakarta bisa dipakai buat pertunjukan. Karena dalam konteks dia susah nyari yang. Terima kasih Mbak, saya sudah membantu Aset untuk jualan. Jadi kalau ada mau pakai studio PFN, tolong diskon ya buat Jikon berikutnya ya berarti. Bapak Aset, Pak Dirut, ada yang nitip diskon Pak. Nanti saya bisa ngobrol lagi kalau lebih banyak soal black box kalau diperlukan, yang penting diskon. Yang penting diskonnya Mbak ya, cakep banget. Terima kasih Mbak Rebecca. Tapi asik banget. Asik banget ya. Kita juga asik kalau bisa nih ngobrol seni tuh emang nggak habis-habis. Mbak Rebecca aja sampai ke Singapura ternyata ketemu pas lagi suatu acara. Next time kita bisa ketemu lagi. Yes. Sukses buat Jikon dan kasih. sukses buat next year kalau bisa kita bergandeng tangan lagi di PFN. Sip, terima kasih banyak PFN, Mas Unu. Sukses buat mereka. Thank you. Sobat PFN, obrolan kita dengan Mbak Rebecca, sebuah seni kontemporer yang Mbak Rebecca jelaskan tadi, yang akhirnya juga gue bisa, oh iya, tari itu nggak cuma jengleng, ternyata tari juga bisa bergandengan dengan yang lain, betul ya Mbak? Betul sekali. Dengan teater, dengan fotografi. Kalau kita ngeliat yang Mbak Alisa dengan tampilan background pakai LED, ada video, proyektor, ada video, itu bisa mix. Itu what the difference of Jikon. Kita nantikan Jikon next year. Sobat PFN, pesan sponsor, kalau mau pakai studio PFN bisa kontak Mas Ilham. Ayo jalan dari sini. Nah, terus ini adalah agak jualan dikit Mbak. Silakan. Podcast ini kerjasama PFN dengan Vitu. Baik. Vitu Indonesia itu bisa dilihat di browsing lah ya seperti apa. Nanti saya terkesan lagi Mbak menjelaskan. Terima kasih Mbak Rebecca. Teman-teman udah menyelesaikan sampai habis. Sampai ketemu di podcast di balik layar berikutnya. Bye.